Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas Sandy Walsh dan Nadeo Argawinata resmi absen di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Hanoi. Sedang pengamat bola luar negeri, lemparan ke dalam Arhan jadi paling berbahaya di dunia. Dan kabar dari pemain keturunan yang makan di restoran Indonesia, kode Miss Hilges siap perkuat Timnas Indonesia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengonfirmasi Sandy Walsh, Mark Klok dan Nadeo Argawinata absen dalam lawatan skuad Garuda ke Vietnam. Mereka absen karena alasan yang berbeda. Sekadar diketahui, sempat beredar kabar ada 5 pemain Timnas Indonesia yang terserang demam. Mereka ialah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Sandy Walsh. Selain itu, ada 6 pemain yang dikabarkan tidak mengikuti rombongan Timnas Indonesia yang berangkat ke Vietnam pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Sebut saja Sandy Walsh, Nadeo Argawinata, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Dimas Drajat, dan Ivar Jenner. Pada akhirnya, Sintayong mengatakan kondisi sejumlah pemainnya cukup parah. Ia mengonfirmasi Sandy Walsh, Nadeo Argawinata dan Mark Klok absen saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Nadeo Argawinata dan Mark Klok mengalami cedera. Sementara itu, Sandy Walsh harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Sebelumnya, pemain milik Cafe McHellen ini terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nadeo menderita cedera yang lumayan parah jadinya tidak dibawa, diganti oleh Hernando. Kedua, Mark Klok juga cedera jadi juga tidak dibawa. Terakhir Sandy Walsh mendapatkan akumulasi kartu kuning, kata Sintayong di Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia. Untungnya, ketiadaan nama-nama di atas dapat digantikan personel lain. Ketiadaan Sandy Walsh digantikan Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, yang absen di laga pertama kontra Timnas Vietnam. Selanjutnya, posisi Mark Klok digantikan pemain yang kualitasnya jauh lebih baik, yakni Tom Haye. Terakhir, posisi peninggalan Nadeo Argawinata diisi Hernando Ari yang baru pulih dari cedera bahu. Harapannya kehadiran pemain-pemain ini dapat membantu Timnas Indonesia kembali menang atas Timnas Vietnam. Jika kembali menyabet 3 poin, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan pertama di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menggebuk Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Egy memanfaatkan kemelut di kotak penalti Vietnam yang bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan dari sisi kiri. Lemparan ke dalam Pratama Arhan pun kembali jadi sorotan, salah satunya melalui pengamat yang juga analis sepak bola Amerika Serikat Ben Griffiths. Menurutnya, lemparan Arhan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Lemparan jauh Pratama Arhan sangat berbahaya.
seharusnya menjadi salah satu lemparan jauh paling berbahaya di dunia. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di laga Indonesia 1-0 Vietnam. Ucap pengamat yang juga analis sepak bola Amerika Serikat, Ben Griffiths. Diketahui, lemparan ke dalam Pratama Arhan banyak menelan korban. Selain Vietnam, Jepang juga merasakan bahayanya lemparan ke dalam Arhan sebelum dituntaskan jadi gol oleh Sandy Walsh di Piala Asia 2023. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day. Pemain keturunan Indonesia Belanda, Miss Hilgers baru-baru ini bikin heboh pencinta sepak bola tanah air. Sebab banyak netizen tanah air yang menilai pemain yang kini memperkuat klub Belanda, Twente FC tersebut mulai tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejatinya Miss Hilgers tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja postingan terbarunya di Instagram Stories yang diupload pada Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, mengenai dirinya yang sedang asyik menyantap makan malam di restoran Indonesia di Belanda seakan memberikan harapan untuk netizen tanah air. Harapan itu terkait Miss Hilgers yang mulai tertarik dengan Indonesia. Jika itu terjadi, maka ada harapan pesepak bola berusia 22 tahun itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Toh sampai saat ini Miss Hilgers belum pernah dipanggil oleh tim senior Belanda. Hilgers tercatat baru sekali dimainkan di timnas Belanda U21, sehingga harapan bek andalan Twente itu masih untuk pindah haluan membela timnas Indonesia masih ada. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and Miss Hilgers sendiri diketahui lahir di Amersfoort, Belanda pada tanggal 13 Mei tahun 2001. Miss Hilgers diketahui punya darah Indonesia yang mengalir dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Sejak lahir di Belanda, Miss Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman Transfermarkt, Miss Hilgers memulai karirnya di Akademi FC Twente pada 2011. Perkembangan karirnya pun cukup baik. Secara perlahan ia mulai dipercaya naik level. Memasuki tahun 2017, ia mulai dipercaya mengisi skuad FC Twente U17. Terus berkembang pesat, Miss Hilgers kian dipercaya menapaki jenjang yang lebih tinggi, yaitu di level U19 dan U21. Singkatnya, Miss Hilgers pun dipercaya mengisi skuad utama FC Twente pada Oktober tahun 2020 sampai saat ini. Hanya saja perlu diketahui, sebelumnya PSSI pun dikabarkan pernah mencoba mendekati Miss Hilgers untuk dinaturalisasi. Hanya saja ia menolaknya. Alasannya sederhana, Miss Hilgers masih memiliki harapan untuk membela timnas Belanda. Jika saya terbuka, saya pikir semuanya dapat dilakukan dengan cepat. Namun mungkin sedikit terlalu dini untuk membuat keputusan terkait membela timnas Indonesia. Tapi dalam sepak bola, semuanya bisa terjadi dengan cepat dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, ujar Hilgers kepada media Belanda, dikutip Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Saya berharap dipanggil timnas Belanda muda. Saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu, ucap Miss Hilgers dalam momen lainnya, karena sempat menolak membela timnas Indonesia. Tetapi kini tiba-tiba mengupload foto sedang menyantap makanan tanah air jelas seperti memberikan harapan untuk netizen. Lantas apakah Miss Hilgers tertarik menyusul pemain keturunan Belanda lainnya seperti JIZ, Nathan Chua-on, dan Tom Haye yang sudah dinaturalisasi? Patut untuk dinantikan. for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen, dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.